Halo teman, OJK terima 1236 pengaduan terkait pinjol, siap-siap ada sanksi besar-besaran. Nah, ini sangat penting sekali berita ini ya teman. Nah, saya kutip kemarin adalah Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Bapak Muhammad Ismail Riyadi menilai kejahatan finansial semakin marak terjadi seiring berkembangnya teknologi, termasuk kasus investigasi ilegal dan pinjaman online atau pinjol. Per April 2025 Satgas pasti menerima 1236 pengaduan dengan entitas aduan 1332. Jadi ini jumlahnya sangat amat banyak sekali. Masyarakat di seluruh Indonesia mengaduan tentang masalah pinjaman online ini, dan ini sangat banyak sekali jumlahnya teman, sudah ribuan. Nah, kalau kita lihat dari Satgas pasti ini bulan Januari sampai April ini sudah dapat 1236 jumlah pengaduan dengan entitas 1332 entitas. Kita lihat bahwa pinjol ilegal itu 1123 paling besar. Sementara investigasi ilegal semakin turun. Jadi jelas di sini untuk pengaduan masyarakat terbanyak itu tentang pinjaman online ilegal ya teman. Banyak sekali yang merasa tertipu, merasa diintimidasi dan merasa jadi korban penipuan pinjaman online ini. Nah, menurut Ismail, perempuan mendominasi sebagai peminjam di sektor finansial teknologi sebanyak 50,3%, sedangkan 49,7% sisanya adalah laki-laki. Penyebabnya perempuan lebih banyak mengambil pinjaman vintage harus dikaji kembali. Apakah karena berasal dari daerah sehingga membutuhkan literasi atau karena akses ke aplikasi yang lebih mudah? Jadi jelas di sini untuk pengguna terbanyak adalah perempuan, 50% lebih ya teman. Untuk laki-lakinya cenderung lebih sama dan lebih sedikit ya teman. Jadi ini sangat PR buat kita untuk literasi keuangan harus ditingkatkan agar perempuan atau wanita di Indonesia lebih melek teknologi tentang finansial ini. Nah, lebih lanjut, penawaran investasi ilegal semakin banyak menyasar ke arisan. Nah, arisan di sini kan biasanya perempuan teman, hingga penawaran umroh. Selain itu, OJK juga memblokir 10.000 rekening bank yang terindikasi judi online. Jadi OJK sudah menangkap sinyal-sinyal ini bahwa media arisan dan media umroh itu biasanya menjadi cikal bakal untuk pinjaman online untuk perempuan ini. Nah, OJK juga menerapkan berbagai langkah strategis dalam penanganan pinjol ini, dari memperketat pengawasan terhadap pinjaman online yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum dan mulai tidak ikut aturan OJK. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan OJK tentang masalah ini. Nah, dari surat peringatan tertulis sampai penerapan sanksi administrasi, dan jika tidak ditindaklanjuti akan sampai ke tindakan lain yaitu pencabutan izin aplikasi. Nah, ini sudah diterapkan di berbagai macam pinjaman online teman. Terbaru kemarin Tanifan diilegalkan, Investri diilegalkan. Jadi memang OJK sangat concern masalah ini, concern masalah pinjaman online yang melanggar aturan akan ditindak secara tegas dan terperinci. Jadi kita tunggu saja apakah langkah OJK selanjutnya tegas terhadap pinjaman online yang melanggar aturan, karena aduan masyarakat sudah jelas ada 1236 pengaduan terkait pinjaman online, dan ini akan menjadi salah satu acuan buat OJK untuk lebih semangat memberantas pinjaman online, dan kalau perlu diilegalkan semua agar masyarakat Indonesia lebih tenang dan lebih tentram hidupnya, tidak kepikiran pinjaman online tersebut. Dan memang ini bisa menjadi salah satu angin segar buat kita yang sudah GoPay. Nanti akan dilunaskan semua utangnya karena pinjaman online resmi akan dicabut di tahun 2025 ini. Kita berharap seperti itu ya teman. Ini video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.